Halo, berjumpa lagi dengan saya, Iin Handayani. Kali ini saya akan membahas beberapa hal yang seringkali tidak dipertimbangkan atau kurang dipertimbangkan pada saat akan membuat skripsi atau merencanakan membuat skripsi. Jadi, video ini adalah kelanjutan dari video saya sebelumnya yang berkaitan dengan apa sih di balik kesuksesan skripsi. Mari kita simak apa saja hal-hal tersebut. Yang pertama, biaya penelitian. Itu sangat-sangat penting sekali, ya. Jadi sekarang ini kalau ingin melakukan penelitian, ada beberapa sumber dana yang bisa kalian punya. Yang pertama adalah sumber dana mandiri dari orang tua kalian. Yang kedua adalah sumber dana dari dosen. Misalnya, dosen-dosen kalian memiliki grant penelitian, baik dari dalam maupun luar negeri, dan penelitian tersebut dilakukan bersama mahasiswa. Nah, kalian bisa ikutan, jadi akan mengurangi biaya. Yang ketiga adalah dana penelitian dari perusahaan. Misalnya kalian magang di perusahaan atau kalian punya kenalan perusahaan yang tertarik untuk melakukan penelitian. Nah, ketiganya itu ada keuntungannya, ada kerugiannya tentu saja. Jadi kalau fundingnya itu berasal dari dosen atau berasal dari perusahaan, jadi materi penelitiannya, topik penelitiannya itu sudah ditentukan oleh mereka yang mendanai. Jadi kalian tidak punya kebebasan atau tidak bisa mandiri untuk memilih topik. Tapi untungnya adalah biaya berkurang dan juga mungkin mereka memiliki sumber-sumber literatur atau sumber-sumber yang lainnya yang bisa kalian manfaatkan. Nah, yang mandiri keuntungannya kalian merdeka. Bisa kapan saja melakukan penelitian, kapan selesainya, tapi ya kalian harus memikirkan biayanya. Oke. Okay? Yang kedua, lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian saya sarankan adalah lokasi penelitian yang kira-kira uh, dapat dijangkau dengan baik dan kondusif. Lokasinya itu kondusif, tidak ada hal-hal yang membahayakan kalian, juga uh, aman dalam artian misalnya kalau kalian punya plot di daerah tertentu, kalian punya seseorang yang bisa dimintai tolong untuk menjaga plot tersebut. Ya, kalau penelitiannya interview, ya tentunya yang kira-kira untuk transportasinya mudah dan tidak membuat kalian kepikiran terus bagaimana mencari cara untuk mencapai daerah tersebut. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Dan juga lokasi penelitian ini harus memiliki informasi yang lengkap, ya. Jadi demografinya, kemudian juga mungkin sumber daya alamnya, orang-orangnya. Jadi make sure kalian punya informasi tersebut. Nah, yang ketiga adalah penelitian atau skripsi atau riset untuk skripsi itu walaupun kelihatannya mandiri ya, hanya Anda sendiri yang melakukannya, tetapi pada kenyataannya melibatkan banyak orang atau beberapa orang. Jadi pelibatan orang-orang terdekat selain dosen pembimbing itu penting sekali. Misalnya teman-teman dekat kalian, baik kakak kelas, adik kelas, atau teman-teman satu grup belajar, atau teman-teman mungkin satu bimbingan, itu merupakan support yang harus kalian maintain networking-nya karena sangat penting untuk menambah wawasan dan juga membuat kalian merasa tidak sendirian. Begitu. Jadi pada saat kalian melakukan penelitian untuk skripsi, kalian itu butuh dukungan yang tidak sedikit. Nah, kalau ketika kalian sedang
penelitian, jadi kalian butuh transportasi, atau mungkin kalau kalian penelitiannya tentang pertanian, atau sumber daya alam, atau kehutanan, kalian harus ke lapang, itu mungkin butuh teman yang bisa menemani dan juga bisa ditelepon anytime kalau misalnya ada hal-hal yang kurang menyenangkan di tempat yang bersangkutan. Dan juga ketika saat menulis skripsi, itu kelihatannya tinggal menulis. Anda mungkin berpikir, oh ini kan mandiri, bisa saya lakukan sendiri. No, Anda juga butuh support dari sekitaran. Jadi misalnya orang tua ya, orang tua kalau orang tuanya yang sudah berpengalaman dulunya menulis skripsi, itu nggak masalah, pasti tahu. Tapi kalau tidak, kalian harus memberi pengertian dan juga minta support beliau bahwa kalian harus fokus. Nah, selain itu juga kalau kalian sudah mulai misalnya mengolah data, menulis skripsinya, kemudian harus mereview, mencari studi pustaka. Nah, kalian bisa minta tolong teman-teman dekat untuk membantu menyusunkan referensinya atau daftar pustakanya. Kemudian juga mungkin bisa membantu mereview. Jadi setelah kalian menulis draftnya, minta tolong teman untuk mereviewnya. Semakin banyak teman yang diminta tolong untuk mereview, semakin bagus ya. Karena intinya, kalau teman yang membaca skripsi kalian itu tidak familiar dengan bidang studi kalian, itu bagus banget. Jadi kalian bisa menerima input yang betul-betul original. Oke, pengalaman saya dulu ketika ambil skripsi, saya diberitahu oleh dosen saya dulu untuk menuliskan skripsi dan diberikan ke anak SMA, kelas 3 SMA. Jadi mereka melihat, kemudian kalau mereka nggak ngerti, mereka bisa bertanya. Nah, itu kalau kalian bisa menemukan anak-anak yang masih SMA. Kemudian kalau kalian punya pacar, punya tunangan, atau mungkin sudah punya suami, nah minta tolong dengan beliau-beliau itu untuk membantu mengoreksi tulisan kalian, atau kalau mungkin teman-teman kalian ada yang jago statistik, jago komputer, minta tolong. Kemudian kalau kalian sedang buat PowerPoint, mungkin bisa minta saran-sarannya PowerPoint yang bagaimana yang bagus untuk sidang nanti ya. Jadi bukannya memanfaatkan, tetapi kalian mencari supporting sistem yang bisa mensukseskan skripsi kalian. Nah, nanti kalau ada teman kalian yang juga sedang skripsi, gantian kalian membantu mereka. Jadi ini take and give, oke? Jadi tidak memanfaatkan orang lain, tetapi bergotong royong agar semuanya sukses. Oke. Nah, yang keempat adalah menjaga suasana lahir dan batin. Apa maksudnya? Dari segi lahir, kalian harus sehat. Makan makanan yang sehat dan bergizi, makan teratur, tidur teratur, walaupun mungkin kadang-kadang kalian harus begadang, tapi kalian harus membayar tidurnya dan jangan sering-sering ya, karena kalau kurang tidur itu efeknya ke kesehatan juga kurang bagus. Ya, kemudian batin, batinnya bagaimana? Batinnya harus tenang, tidak gelisah, tidak keburu-buru, tidak kemerungsung, kalau kata bahasa Jawa itu kemerungsung gitu. Jadi tenangkan hatinya, dekatkan pada Yang Maha Kuasa, banyak berdoa, dan lakukan semuanya dengan ikhlas, karena skripsi itu hanyalah sebagian kecil dari kehidupan kalian yang harus saudara lalui. Ya, jadi kecil saja, karena yang besarnya adalah setelah lulus sarjana. Kalian harus mencari pekerjaan, kalian harus membaktikan ilmu yang kalian punya untuk komunitas, bangsa, negara, tanah air. Oke, jadi tugasnya lebih besar after sarjana.
Oke, jadi skripsi, just a little thing. Just like ketika kalian akan masuk SMA, kalian harus melewati SMP dan SD, ini juga sama. Oke? Yang kelima, yang paling penting adalah kalian harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Ya, jadi tidak boleh ada distraction. Karena kalau ada distraction atau gangguan-gangguan yang aneka macam itu, kalian tidak bisa fokus, sulit untuk menulis. Ketika masih penelitian mungkin masih oke, karena sifatnya kalian ke lapangan atau mungkin juga wawancara. Jadi kalian sudah punya metodologinya yang harus diikuti. Tetapi kalau sudah mulai menulis, terutama nih ya, menulis tentang hasil dan diskusi ya, atau result and discussion, itu perlu konsentrasi. Nulis studi pustaka, pendahuluan atau rumusan masalah, penulisan daftar pustaka mungkin tidak terlalu kind of very fokus. Tetapi kalau sudah nulis hasil, diskusi, dan kesimpulan, kalian harus fokus. Jadi tolong beri pengertian untuk lingkungan di sekitar kalian yang mungkin tidak biasa dengan skripsi atau penelitian. Kalian bertanggung jawab untuk memberitahukannya agar kalian bisa sukses dan on time lulusnya, tidak molor-molor. Cukup sekian dulu tips dari saya. Semoga sukses dan tetap semangat. Oke, sampai bertemu lagi di video yang mendatang. Bye-bye.